Halo guys, salam kreativitas. Jumpa lagi dengan saya Pujo Arts Gallery Channel. Pada kali ini saya ingin berbagi video bagaimana cara mudah menghitung harga pokok penjualan ya guys ya. Ini bisa untuk usaha perorangan, badan usaha maupun koperasi, atau siapa saja yang membutuhkan hitungan harga pokok penjualan. Nanti akan saya sampaikan komponen hitungnya, fungsi dan tujuan dari pembuatan HPP ini ya. Kemudian nanti contoh hitungannya ya guys ya. Nanti bisa kita simak bareng-bareng. Jangan lupa ya guys untuk dukung channel saya, baik like, komen maupun subscribe, agar saya tetap semangat dalam menginformasikan apa saja yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, tidak pakai lama guys, kita mulai saja dengan definisi atau pengertian dari harga pokok penjualan, atau kita sebut HPP saja ya guys ya, biar mudah. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk yang dijual. Ini dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut cost of goods sold atau disingkat CGS. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ya guys ya, sebaiknya kita kenali dulu komponen-komponen hitung apa saja yang termasuk untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP ini guys ya. Ini di sini ada 3, yaitu yang pertama persediaan atau stok awal. Ini merupakan persediaan awal barang yang akan kita jual ya. Nah, kemudian persediaan awal dari bahan atau material yang sisa dari yang pembukuan yang kemarin ya guys ya. Kemudian pembelian, ini pembelian selama waktu yang kita catat ini untuk proses produksi berikutnya ya guys ya. Kemudian untuk persediaan atau stok akhir, ini bisa juga berupa sisa dari barang yang tidak terjual ya guys ya. Nah, kemudian bahan material juga ya, ini stok akhirnya kita catat juga ya guys ya. Selanjutnya tujuan dan fungsi HPP ya guys ya. Ini dengan mencatat stok awal berupa barang, bahan material yang ada, kemudian pengeluaran untuk pembelian, dan catatan stok akhirnya ya guys ya. Maka dari situ kita dapat menentukan harga jual produk ya, baik secara keseluruhan maupun harga satuan per satuan. Kemudian dengan menambah data hal peredaran usaha atau omset, kemudian ada biaya umum atau biaya operasional, maka dari situ kita bisa HPP ini bisa menjadi dasar menghitung rugi laba atau keuntungan bersihnya ya guys ya. Nah, kemudian siapa saja yang dapat menghitung harga pokok penjualan ya guys ya. Ini di sini saya contohkan ada 3 saja ini ya. Kita abaikan perusahaan-perusahaan yang lain seperti asuransi, perusahaan jasa, perusahaan agrobisnis dan sebagainya ya guys ya. Kita fokuskan pada 3 ini, yaitu yang kita temui sehari-hari aja guys ya. Ini di sini ada 3, yaitu perusahaan dagang. Ini perusahaan dagang ini sistem usahanya ya hampir sama dengan usaha perorangan ya guys ya. Ini yang bisa untuk memproduksi, jadi kita beli bahan mentahnya, kemudian kita diolah menjadi barang jadi. Nah, kalau perusahaan manufaktur ini perusahaan yang menyediakan bahan mentahnya atau setengah jadi, kemudian diolah menjadi barang yang siap dijual. Nah, kemudian kapan waktu untuk menghitung HPP ini guys ya? Ini ada 3 waktu ya yang saya sampaikan di sini, yaitu bulanan, tahunan, dan periode tertentu ya. Untuk periode tertentu ini ya guys ya, ini mungkin bisa dalam waktu jangka pendek ya. Kemungkinan dalam 1 minggu ya kita sudah ada proses pembuatan siap jual, kemudian produk terjual dengan habis dalam waktu 1 minggu, maka sudah bisa hitung HPP nya ya guys ya. Nah, pada akhir teori ini guys ya, ini ada periode atau masa pembukuan. Ini seperti yang sebelum saya sampaikan ya, ini ada 3, yaitu bulanan, tahunan, dan periode tertentu. Untuk bulanan ini biasanya umumnya dicatat pada tanggal 1 sampai 31 ya guys ya. Kalau bulannya habis sampai tanggal 30 ya berarti mencatatnya dari tanggal 1 sampai 30. Kemudian tahunan ini ada 2 ya guys ya. Ini pembukuan yang tercatat dari bulan Januari sampai Desember, atau 1 Januari sampai 31 Desember, kemudian April sampai Maret ya. Contohnya April tahun 2020 ini guys ya, nanti berarti sampai dengan Maret 31 Maret
2021 yang periode tertentu ya guys ya. Tadi sudah saya sampaikan, mungkin bisa 1 minggu atau 2 minggu dan sebagainya. Baiklah guys, kita praktek saja langsung ya guys ya, cara menghitung harga pokok penjualan. Ini contoh usaha saya, Pujo Arts Gallery ya. Di sini ada komponen hitungnya, persediaan stok awal, pembelian bahan material, barang bahan material tersedia ya. Jadi dari stok awal ditambah dengan pembelian bahan material ini menjadi bahan atau barang yang tersedia. Kemudian ada persediaan stok akhir ya guys ya. Nah, coba di sini katakanlah ini periode bulan ya. Ini katakanlah September 2020 ya. Kemudian ini sudah saya format ya guys ya. Sudah saya entry sebagian datanya ya. Nanti perhatikan kursornya ya guys ya, nanti biar lebih jelas ya. Ini di sini saya contohkan satu buah produk saya ya. Saya punya 50 produk item ya, tapi saya contohkan hanya satu buah produk biar lebih gampang penjelasannya ya guys ya. Di sini stok awal celengan kotak itu ya, dari sisa yang bulan kemarin ini 5 buah ya. Ini di sini tidak ada persediaan atau stok awal dari bahan material karena kemarin habis dipakai ya guys ya. Ini ya. Kemudian pembelian bahan material ya guys ya. Ini saya beli pipa 4 in ya, ini 4 batang. Kemudian bahan material lainnya ya, sampai dengan kunci gembok ya. Ini jumlahnya sudah, satuannya sudah, harganya sudah ya. Ini tinggal kita jumlahkan ya guys ya. Ini berarti 5 buah kali 66.000 ya, stoknya sekian. Kemudian untuk harga ininya, belinya tiap item ini dalam pembelian bahan material ya. Ini coba, nah ini 4 batang, harga satuannya 150.000 per batang, sehingga jumlahnya sekian lah. Kita kopikan aja di sini sampai bawah, otomatis rumusnya ya guys ya. Ini ya, sehingga jumlah pembelian bahan material dari nomor 1 sampai nomor 7 ini kita jumlahkan. Sehingga menjadi sekian ya. Sehingga persediaan stok awal ditambah bahan material yang tersedia menjadi yang di atas guys ya. Ini stok awal ditambah ini ya, menjadi sekian ya. Kemudian persediaan stok akhir ya guys ya. Jadi dari proses jual belinya, ini celengan kotak gembok ini sisa 10 buah guys ya. Jadi 4 batang pipa ini saya bisa bikin celengan 64 buah ya. Sehingga sisa celengannya ini tidak terjual 10 ya katakanlah ya. Kemudian kunci gembok ini sisanya 16 karena saya bikin 64 buah, jadi sisa gemboknya 16 buah ya. Ini hasil hitungannya seperti ini. Kemudian stok awal stok akhirnya kita jumlahkan, jumlahnya berapa. Nah, sehingga harga pokok penjualannya ketemu guys ya, yaitu dari barang atau bahan material tersedia ini ya, dikurangi stok akhirnya ya, sama dengan dikurangi stok akhir. Nah, sehingga harga pokok penjualannya ketemu ya guys ya, menjadi 2.501.000. Nah, ini nanti sudah saya sampaikan sebelumnya ya, dasar harga pokok penjualan ini bisa untuk menghitung harga jual baik keseluruhan maupun harga satuan persatuan. Kemudian nanti untuk bisa menghitung juga sebagai dasar menghitung keuntungan bersih atau rugi labanya. Itu ya guys ya, semoga jelas.